Permintaan maaf KPK usai proses OTT ke Basarnas bikin TNI keberatan. Ketika ada melibatkan militer, maka sipil harus menyerahkan kepada militer. Di sini ada kekeliruan kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan pada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI atas kehilafan ini. Kami mohon dapat dimaafkan, dan ke depan kami akan berupaya kerjasama yang baik antara TNI dengan KPK dan aparat penegak hukum yang lain dalam upaya penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penegakan hukum harus ditegakkan, namun jangan sampai melanggar hukum, apalagi pelanggaran hukum ini dilakukan oleh penegak hukum. Kalau kita ketahui kemarin bahwa OTT yang terjadi atas nama Letkol ABC, kita ketahui alurnya adalah melakukan profiling dulu, kemudian pengutitan hingga penangkapan. KPK mengakui ada kehilafan setelah mengumumkan Kabasarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi atau HA dan Korsmin Basarnas Letkol Afri Budi Cahyanto atau ABC sebagai tersangka dugaan suap. KPK menyampaikan permintaan maaf ke TNI. Permintaan maaf ini disampaikan pimpinan KPK usai Mabes TNI menjabarkan keberatan soal penetapan tersangka dugaan suap kedua anggota TNI. Dua anggota TNI yang ditetapkan tersangka KPK yakni Kabasarnas Marsja Henry dan Letkol Afri. Dalam perkara ini KPK melakukan OTT terhadap 8 orang termasuk Letkol Afri. Sementara itu Kabasarnas diumumkan sebagai tersangka oleh KPK dalam jumpa pers. Dan Puspom TNI Marsikal Muda atau Marsda TNI Agung Handoko keberatan atas penetapan tersangka, khususnya status untuk anggota TNI. Sebab menurutnya, TNI memiliki ketentuan sendiri dalam proses hukum anggotanya. Namun pada saat konvers, statement itu keluar bahwa Letkol ABC maupun Kabasarnas ditetapkan sebagai tersangka, kata Agung dalam jumpa pers di Mabes TNI pada Jumat 28 Juli 2023. Pada intinya apa yang disampaikan Panglima sebagai TNI harus mengikuti ketentuan hukum dan taat kepada hukum. Itu tak bisa ditawar. Dan bisa kita lihat siapapun yang bersalah ada punishment-nya, lanjut Agung. Agung menegaskan soal penetapan tersangka hingga penahanan tindak pidana yang dilakukan prajurit merupakan kewenangan TNI. TNI melakukan penyelidikan dengan bukti, baru kemudian naik penyidikan hingga ada penetapan tersangka. Penetapan tersangka adalah kewenangan TNI. Jadi intinya kita saling menghormati, kita punya aturan masing-masing. TNI punya aturan, dari pihak KPK hukum umum punya aturan juga. Kami TNI tak bisa menetapkan orang sipil sebagai tersangka. Begitu juga harapan kami yang juga KPK juga demikian, lanjut Agung. Kababinkum TNI Laksamana Muda Krisno Buntoro menerangkan soal aturan proses hukum di militer. Dia mengatakan aturan hukum terhadap prajurit sudah termaktub dalam undang-undang. Jadi pada intinya tak ada prajurit TNI yang kebal hukum, semua tunduk pada aturan hukum, kata Krisno. Krisno menyampaikan dalam UU Peradilan Militer diatur mengenai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, hingga pelaksanaan eksekusi. Dia menegaskan kewenangan penangkapan hingga penahanan hanya boleh dilakukan oleh 3 pihak TNI. Yang pertama adalah Ankum, atasan yang berhak menghukum. Kedua adalah polisi militer, kemudian yang ketiga adalah auditor militer. Jadi selain 3 ini, tidak punya kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan, paparnya. Tahapan selanjutnya yakni proses hukum dilakukan oleh Puspom untuk dilakukan penyidikan, kemudian dilimpahkan ke auditor militer. Selanjutnya barulah masuk proses persidangan. Persidangan di peradilan militer itu sudah langsung di bawah TNI, judisialnya MA. Jadi tak ada yang bisa lepas dari itu, ujarnya. Krisno kemudian menjelaskan soal penanganan kasus korupsi yang juga sudah bersinergi dengan pihak KPK. Dia mengatakan dalam kasus sebelumnya, penanganan kasus korupsi yang melibatkan oknum TNI diproses secara terpisah. Jadi yang sipil diperiksa, diproses di KPK.
sedangkan militer diperiksa di Puspom TNI, ucapnya. Dalam proses penyidikan, KPK ada di ruangan yang sama dengan Puspom TNI. Jadi ketika bicara pemberantasan korupsi itu, sudah ada prosedur yang saya kira berjalan dengan baik, karena semuanya berakhir dengan putusan yang saya kira dengan baik. Dalam perkembangannya dikenal bentuk Jampit Mil, sambung Kresno.